masalah duit. Ini masalah pride untuk bahwa BUMN hadir di Formula E ini untuk Indonesia. Ketua Pelaksana Formula E Jakarta Ahmad Sahroni menyentil BUMN yang tidak memberi sponsor untuk perhelatan balapan mobil listrik di sirkuit Ancol, Jakarta. Sahroni bahkan menyebut dirinya harus memelas sponsor ke BUMN demi Indonesia. Sahroni menekankan sponsor dari BUMN bukan soal dana, melainkan wujud kehadiran lembaga pemerintah. Tentang BUMN, kenapa orang pasti kontra dengan lu melas-melas kemarin minta sponsor? Gue ini memelas untuk BUMN bergabung demi bangsa dan negara. Bukan melas karena faktor yang lain. Karena saya melas untuk BUMN, lagi-lagi BUMN untuk ikut serta bahwa Indonesia ada untuk kegiatan Formula E. Sebelumnya, staf khusus Menteri BUMN, Arya Sinulinga, juga membantah jika BUMN tidak memberi sponsor bukan karena alasan politik, melainkan karena permintaan proposal sponsorship yang diberikan kurang dari 1 bulan. Tim Liputan, Kompas TV. Lebih lengkap terkait dengan BUMN yang tidak sponsori ajang Formula E, kita terhubung dengan anggota Komisi 6 DPR RI, Deddy Sitorus, dan Koordinator Relawan Anies Laode Bashir. Selamat sore, Bung Deddy, Bung Laode, apa kabar? Semoga sehat ya. Sehat, terima kasih. Selamat sore. Selamat sore, Mbak Priska. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Deddy. Bung Laude langsung di arenanya Formula E ini. Saya tapi ke Bung Deddy dulu. Ini kan sudah terselenggara Formula E, tapi kayaknya masih ada ganjalan tadi seperti Bung Sahroni bilang bahwa harusnya ini masalah pride, bukan soal uangnya. BUMN kenapa tidak hadir? Bung Deddy lihat ini jadi masalah? Saya kira terserah mau dianggap masalah atau tidak ya. Tapi saya ingin jelaskan begini, bahwa hampir semua kepala daerah ya yang jumlahnya 540 itu, dan juga mungkin gubernur yang 34 provinsi, semua punya program-program unggulan yang dimaksudkan untuk mempromosikan daerahnya atau juga memberikan nilai tambah terhadap Indonesia di mata luar negeri atau mencapai sesuatu yang katakanlah untuk promosi gitu ya. Dan semua itu memang ada waktunya, pemerintah pusat juga punya. Dan tidak semua tentu didukung oleh BUMN atau BUMN punya kemewahan untuk mendukungnya gitu ya. Nah, terkait dengan Formula E, saya tahu persis karena kalau bahwa usulan untuk meminta sponsorship dari BUMN itu baru dimulai setelah Pak Jokowi mengunjungi lokasi event Formula E. Okay. Jadi ketika Pak Jokowi akhir April ke sana, lalu bulan Mei gitu ya, sebulan sebelum penyelenggaraan baru datang permintaan sponsorship. Nah, ini yang menurut saya memang gagal dipahami oleh orang-orang yang mengeluh atau katakanlah berharap bahwa BUMN langsung merespon. Jadi tidak bisa dipisahkan antara yang namanya sponsorship dengan katakanlah hibah yang bersifat sosial gitu ya, atau katakanlah kontribusi mendukung. Okay. Ya. Kalau dia bersifat sponsorship, tentu ada tahapannya, ada prosedurnya yang menerapkan good corporate governance gitu ya, ada proses-proses prosedurnya gitu ya. Lalu juga dia ada dalam perencanaan, apalagi untuk kegiatan besar. Ada surat Permen Menteri BUMN yang mengatur soal itu, Permen nomor 4 tahun 2021. Oke, jadi kalau dari Bung Deddy lihat ini nggak bisa ujuk-ujuk waktunya mepet langsung kasih sponsor gitu ya. Saya tanya ini ke Bung Laude. Bung Laude, waktunya mepet untuk minta atau memberikan proposal nih dari pihak Formula E. Siap. Ya, apapun alasannya, waktu yang mepet kemudian tidak harus membuat kita menghindari atau melewati GCG. Ya, saya berharap dan waktu 1 bulan menurut saya ini adalah waktu yang cukup.
satu, dasar pemikiran kita harus kita lihat bahwa Formula E ini secara substansi ini kan tentang kampanye mobil listrik, ini tentang masa depan, ini tentang kendaraan yang bebas dari polusi bahan bakar fosil. Jadi secara substansi ini adalah tentang masa depan dunia, tidak hanya Indonesia. Kedua, tentang bagaimana GCG untuk pengajuan proposal bantuan atau sponsorship, kan dari pihak BUMN mestinya juga berpikir begini, hal yang penting, hal yang substansi, hal yang urgent, itu kan apalagi Pak Menteri kita seorang pengusaha, itu kan harus punya daya baca juga tentang peluang, tentang arti, tentang pentingnya sesuatu yang harus kita sponsori atau tidak. Jadi tidak hanya menunggu sampai Pak Ketua Panitia kemudian Bang Sahroni harus melas dalam tanda petik, tetapi kemudian pihak BUMN juga harus bisa membaca bahwa ini penting atau enggak, ya ini menguntungkan atau enggak, kan gitu. Jadi bisa proaktif. Yang ketiga yang ingin saya sampaikan adalah apa yang disampaikan oleh Bang Sahroni. Ini tentang price, ini tentang harga diri bangsa. Beliau sebenarnya ingin menyatakan bahwa Indonesia itu punya BUMN loh, ya. Ingin beliau tunjukkan ke mata dunia bahwa inilah BUMN Indonesia. Inilah pentingnya hadirnya BUMN kemudian untuk mensponsori kegiatan-kegiatan yang sangat penting seperti ini demi bangsa, demi Indonesia. Tapi saya kemudian artinya mengambil posisi sangat menyayangkan lah, cukup menyayangkan sikap-sikap dari keputusan Menteri BUMN kita yang kurang proaktif dalam hal ini, hanya menunggu kan gitu. Latar belakangnya sudah ditangkap nih masing-masing dari Bung Dedi juga Bung Laude. Saya akan perdalam nih, Bung Dedi gimana nih, katanya waktunya nggak masalah harusnya, kan substansinya penting untuk Pride. Ya itu kan argumen mereka, kan bukan mereka yang harus menandatangani katakanlah uang yang harus dikeluarkan tanpa melalui prosedur. Bukan mereka nanti yang menghadapi audit, bukan mereka yang menghadapi kejaksaan, KPK, soal pride negara dan segala argumentasi karena kepentingan Anda. Gitu loh. Kalau dibilang itu bangsa, ya semua kegiatan dilakukan gubernur di mana-mana, bisa saja argumen seperti itu kan bisa pusing kita gitu loh. Jadi saya kira ginilah, jangan karena terdesak di ujung, lalu cari kambing hitam kalau menurut saya. Karena tidak bisa mereka membypass peraturan yang ada. Kecuali Anda mau pasang badan misalnya, nanti kalau misalnya di Rut Pertamina tanda tangan keluar uang sekian puluh miliar, sekian ratus miliar. Lalu yang tanggung jawab siapa? Kan dia. Jadi kalau kita mau pasang argumentasi, mau pasang slogan-slogan ini demi Indonesia, lo dulu ini dirancang oleh gubernur untuk Pride Jakarta. Sejak awal tidak melibatkan BUMN, sejak awal tidak melibatkan pemerintahan pusat gitu loh. Jadi kenapa tiba-tiba di ujung lalu nyerang BUMN, kenapa nggak proaktif loh? Oke, Bung Laude. Proaktif atau tidak kan tugas mereka mematuhi prosedur yang ada, tata kelola yang ada. Oke, ya, Bung Dedi. mereka bertanggung jawab. Kenapa di awal tidak melibatkan pemerintahan pusat, baru di ujung minta sponsor ke BUMN gitu ya, Bung Dedi? Saya tanya ke Bung Laude, silakan. Ya, dari awal memang ini kan agendanya Gubernur DKI, kemudian disampaikan kepada pihak DPRD, disetujui oleh DPRD menjadi perda. Artinya bisa disampaikan bahwa ini adalah kegiatan Pemda DKI. Tetapi bahwa walaupun itu kegiatan Pemda DKI ya, Pemprov DKI ya, kemudian BUMD-nya dukung, dilihat di situ ada Bank DKI kan gitu. Tapi kan bisa dilihat bahwa ini kegiatan di daerah, di provinsi, tetapi levelnya kemudian internasional ya. 150 negara lebih menyiarkan itu kan gitu. Pesertanya dari berbagai negara kan gitu ya. Mestinya kan bisa dilihat pada sisi itu, sehingga bagi saya cukup memaklumi apa yang disampaikan oleh Bang Sahroni, kemudian juga bisa memahami apa yang disampaikan oleh masyarakat, sehingga membandingkan kok dalam konteks Mandalika pemerintah bisa hadir, BUMN bisa hadir, kenapa dalam konteks sirkuit lomba Formula E di sirkuit Ancol tidak. Tapi
Ya kita bersyukurlah di balik perasaan kita sangat menyayangkan sikap Kementerian BUMN, tetapi kita bersyukur dan bangga, berterima kasih Pak Jokowi hari ini hadir. Pak Jokowi beberapa sebulan yang lalu dapat juga mengunjungi dan dibuktikan hari ini hadir, banyak tokoh yang hadir, kejuaraannya juga lancar. Saya tadi sampai saya hadir, ya penonton sangat antusias ya. Jadi untuk masuk ke lokasi itu kita harus jalan kaki cukup jauh, Pak. Ya, BUMN kan tidak kasih sponsor, tapi Pak Presiden datang, terus saja juga sejumlah menteri juga datang ke sana. Jadi sebenarnya pemerintah pusat hadir atau tidak, kita akan bahas usai jeda di Kompas Petang. Kami juga soroti pengamat kebijakan publik menilai BUMN tidak bisa secara langsung menyetujui sebuah proposal sponsorship karena ada waktu yang dibutuhkan untuk mengeluarkan sebuah anggaran. Kita akan dalami lagi dalam dialog Kompas Petang sesaat lagi.